Dahlia Citra Patriani dari kelas 5B Informatika. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Pengantar Analisis Data karya dari Dr. Purnawan Junedi PhD. Buku ini berisi 139 halaman dan 8 bab. Di sini saya akan mereview beberapa bab saja. Yang pertama, bab 1, prinsip umum analisis. Kerangka analisis biasanya sudah ada pada waktu proposal penelitian dibuat. Cara pengumpulan data dan tujuan analisis tertentu menentukan bagaimana analisis akan dilanjutkan. Jika kita merencanakan ingin mengetahui bagaimana pada umumnya rata-rata pendapat masyarakat akan suatu hal tertentu, maka pengumpulan data dilakukan secara survei. Kerangka analisis kita arahkan untuk mendapatkan gejala umum dari berbagai aspek yang dikumpulkan. Selanjutnya, bab 2, analisis univariat. Analisis univariat adalah langkah pertama yang perlu dilakukan penelitian yang ingin mengetahui bagaimana gambaran data yang telah selesai dikumpulkannya. Seringkali karena begitu tergesa-gesa seorang penelitian ingin menguji apakah asumsinya didukung oleh data, analisis univariat dilakukan secara sembarangan saja dan langsung melangkah ke pembuktian hipotesis dengan statistik yang rumit. Di sini ada beberapa fungsi analisis univariat. Yang pertama adalah menjawab pertanyaan, apakah data sudah layak untuk dianalisis? Yang kedua, menjawab salah satu pertanyaan dari tujuan penelitian, bagaimana gambaran dari data yang dikumpulkan. Yang ketiga, menjawab pertanyaan berikutnya, apakah data dalam keadaan optimal untuk analisis berikutnya. Selanjutnya, bab 3, hubungan dua variabel. Untuk melihat hubungan antara dua variabel, cara termudah adalah dengan menggunakan tabel silang. Tabel silang dibuat untuk melihat bagaimana distribusi kedua variabel tersebut jatuh dalam sel yang ada. Keempat, berbagai tipe hubungan. Hubungan antar dua variabel dapat dibagi menjadi 3 tipe hubungan. Yang pertama adalah hubungan simetris, yaitu bila kedua variabel itu tidak saling mempengaruhi. Kedua adalah hubungan timbal balik, bila kedua variabel itu saling mempengaruhi. Ketiga, hubungan asimetris, yaitu bila sebuah variabel mempengaruhi variabel yang lainnya. Hubungan simetris. Variabel-variabel dikatakan mempunyai hubungan simetris apabila variabel yang satu tidak disebabkan atau dipengaruhi oleh yang lainnya. Hubungan timbal balik adalah hubungan antara dua variabel, di mana variabel yang satu dapat menjadi sebab dan juga akibat bagi variabel lainnya. Pada hubungan timbal balik, tidak dapat ditentukan variabel yang menjadi sebab dan variabel yang menjadi akibat. Hubungan timbal balik adalah tergantung waktu. Hubungan asimetris adalah mencari hubungan yang sifatnya asimetris, yaitu satu variabel kita asumsikan dapat mempengaruhi variabel yang lainnya. Bab terakhir, hubungan perbedaan atau pengaruh. Hubungan antara dua variabel menyatakan adanya suatu bentuk sistematika perubahan dari kedua variabel itu yang sifatnya umum. Dengan menggunakan pembahasan hubungan antara dua variabel bab sebelumnya, hubungan itu dapat berarti simetris, timbal balik, dan simetris. Perbedaan adalah suatu jenis hubungan juga jika kita menyatakan bahwa variabel A dapat dibedakan atas dasar variabel B, maka secara implisit ada hubungan antara A dengan B. Perbedaan tidak menekankan aspek arah hubungan. Jika sifatnya dapat juga simetris atau asimetris, kita menyatakan perbedaan karena sesuatu yang berbeda memang menarik untuk diteliti. Pengaruh adalah pernyataan suatu hubungan yang sudah mempunyai arah. Bila kita mengatakan variabel B dipengaruhi oleh variabel A, kita mengatakan arah hubungan itu dari A ke B, bukan dari B ke A. Artinya pengaruh adalah suatu bentuk hubungan yang asimetris. Karena itu pada pengaruh arah hubungan perlu kita tetapkan. Itu saja yang bisa saya review dari buku ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.